Pesugihan merupakan serangkaian ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas dengan bantuan entitas atau makhluk gaib. Saat melakukan ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam melakukan perjanjian, tumbal atau mahar tentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan yang diperoleh. Hal inilah yang dilakukan oleh Rudy, seorang pengusaha furnitur kayu jati dari kota Jepara yang sedang mengalami masalah ekonomi yang sangat sulit. Semenjak beberapa produsen furnitur berbahan kayu lapis muncul di pasaran, omset mebel kayu jati terus menurun. Beberapa galeri miliknya yang ada di beberapa kota di Pulau Jawa pun terpaksa tutup karena hasil penjualannya tidak bisa menutup uang sewa tempat dan cicilan angsurannya di beberapa bank. Awalnya 10 tahun lalu, Rudy hanya seorang buruh tenaga ukir serabutan, namun karena ketekunannya dia berhasil merekrut orang untuk bekerja dengan dia. Sedangkan awalnya dia mengambil bahan mentah dari bosnya dan dia borong tenaga untuk pengerjaannya, hingga sekarang dia bisa menyediakan bahan mentah kayu jati sendiri hingga barang jadi siap jual. Beberapa minggu ini rumahnya sering sekali datangi oleh penagih hutang dari bank. Rudy sangat pusing karena yang dijaminkan ke bank adalah sertifikat rumah yang dia tempati dan sertifikat rumah milik mertuanya. Rudy sebenarnya sudah menjual 2 unit mobilnya, namun karena hutangnya yang cukup besar jadi belum bisa menutup keseluruhannya. "Aku mau pergi dulu. Pusing aku mendengarkan omelanmu tiap hari," ucap Rudy sambil mengambil kunci sepeda motor Vario dan berlalu keluar dari rumah. Istri Rudy yang bernama Farida itu sebenarnya sudah capek mengomelin suaminya. Farida menyuruh Rudy buat menjual saja rumah ini untuk melunasi sisa hutangnya dan sementara pindah ke rumah orang tuanya atau ngontrak ke rumah yang lebih sederhana. Namun Rudy menolak. Dia malu sama orang-orang jika harus tinggal di rumah mertua. "Mau kemana, bos?" ucap Salman saat bertemu Rudy sedang membeli sebungkus rokok. "Ah, kamu man, ini mau nyari angin, gerah di rumah," jawab Rudy. Salman adalah tetangga sekaligus teman Rudy sejak kecil. Salman sekarang buka usaha rental mobil yang cukup sukses. Dia punya lebih dari 4 unit mobil. "Ikut aku yuk, aku lihat kamu lagi banyak masalah," ucap Salman lalu menyuruh Rudy buat menaruh motornya di rumah dan pergi naik mobil Salman. Salman menraktir Rudy karaoke dan minum-minum dengan ditemani 2 orang gadis muda yang sangat seksi. Di room karaoke itu pun Rudy mengobrol dengan Salman dan menceritakan semua masalah keuangan yang sedang ia alami. Mendengar itu, Salman pun memberi saran yang cukup gila dan tidak masuk akal. Di situ Salman mengaku kalau dia mendapat modal besar untuk membuka rental mobil adalah dari pesugihan. Rudy yang mendengar itu pun hanya tertawa. "Alah, kamu jangan bohong man, mana ada kayak gitu," ucap Rudy. "Ya terserah kamu Rud kalau gak percaya. Buktinya sekarang kamu bisa lihat. Kamu kan tahu sendiri ekonomi keluargaku sebelumnya," jawab Salman. Mendengar semua yang diceritakan Salman, Rudy akhirnya pun mulai tertarik, apalagi saat Salman bilang kalau jenis pesugihannya ini tidak memerlukan tumbal nyawa. "Intinya, kamu harus membeli beberapa barang sebagai mahar untuk melakukan ritual. Dan kamu wajib bersetubuh dengan wanita yang bukan istrimu," ucap Salman. Mendengar itu pun Rudy sangat kaget. Baru kali ini Rudy mendengar jenis pesugihan semacam itu. "Kita ngomongin nanti aja gampang.
Sekarang kita minum aja dulu, ucap Salman. Setelah beberapa jam mereka asik bernyanyi, mereka pun keluar dari tempat karaoke itu. Rudy yang dalam keadaan mabuk berat dipapah oleh Salman menuju ke dalam mobil. Salman bingung kalau harus membawa Rudy pulang ke rumahnya. Dia takut dimarahi Farida, istri Rudy. Akhirnya Salman memutuskan untuk membawa Rudy ke rumah orang tuanya Salman. Di rumah itu hanya ada ibu Salman dan adik perempuannya yang bernama Wanti. Salman hanya bilang kepada ibunya untuk membiarkan Rudy tidur sampai dia bangun sendiri, dan Salman pun pulang. Saat pukul jam 5 sore, Wanti, adik Rudy, pun pulang. Saat membuka kamar, dia kaget ada Rudy yang berbaring di sana. Wanti sudah mengenal Rudy cukup akrab karena dulu pas kakaknya belum menikah, Rudy sering main ke rumah Salman. Sejak itulah Wanti suka dengan Rudy, namun dia tidak berani berbuat banyak karena takut dimarahi kakaknya. Saat Wanti selesai mandi dan hanya memakai handuk yang terlilit di tubuhnya, tiba-tiba Rudy memeluknya dari belakang sambil memanggil-manggil nama Farida, istrinya. Rudy yang masih terpengaruh alkohol itu mengira Wanti adalah istrinya. Bukannya menolak, Wanti malah memanfaatkan kejadian itu dan akhirnya mereka pun bersetubuh di kamar itu. Malam harinya sekitar pukul 10 malam, Rudy pun terbangun dalam keadaan tubuh telanjang dan ada bercak sperma di kemaluannya. Rudy segera menelpon Salman, namun dia tidak menceritakan tentang keadaannya yang sudah telanjang saat bangun. Rudy pun keluar kamar dan mendapati Wanti sedang nonton TV di ruang tengah. Wanti hanya tersenyum saat melihat Rudy keluar. Rudy sedikit gugup dan langsung pamit mau balik mengambil motor di rumah Salman, kakaknya Wanti. Keesokan harinya, Rudy kembali mendatangi rumah Salman. Di sana mereka mengobrol dan Salman akan mengantarkan Rudy ke sebuah gunung di mana ritual pesugihan itu dilakukan. Di hari yang ditentukan itu, mereka pun sampai di sebuah gunung di daerah Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Gunung Kemukus. Di sana Salman memperkenalkan Rudy dengan seorang kuncen yang bernama Mbah Sastro. "Kamu yakin mau melakukan itu, Nak Rudy?" tanya Mbah Sastro memastikan niatnya Rudy. "Iya Mbah, saya sudah yakin. Yang penting ini tidak menuntut tumbal nyawa," jawab Rudy. "Tidak, ini tidak perlu tumbal nyawa. Yang penting kamu bersungguh-sungguh minta ke Raden Ronggo, penunggu gunung ini, dan bersedia melakukan ritualnya hingga selesai," balas Mbah Sastro. "Sekarang kamu boleh pulang dan nanti kembalilah ke sini dengan membawa sesajen, dan saya minta datanglah bersama wanita yang akan kamu setubuhi," lanjut Mbah Sastro. Di perjalanan pulang, Rudy pun bingung mencari wanita yang mau diajaknya mengikuti ritual ini. Pesugihan ini memang tidak membutuhkan tumbal, namun dia harus melakukan ritual bersetubuh ini selamanya dengan wanita yang sama kalau ingin selalu diberikan kekayaan oleh Raden. Tiba-tiba dia teringat kejadian saat dia bangun di kamar Wanti. Akhirnya Rudy pun menemui Wanti di rumahnya dengan dalih mau mengambil sesuatu yang tertinggal di sana. Di sana Rudy menceritakan semuanya, dan yang lebih gila lagi, Wanti menyetujui permintaan Rudy untuk ikut dalam ritual pesugihan Gunung Kemukus dengan syarat saat itu juga dia mau dipuaskan hasrat seksnya. Akhirnya mereka pun kembali melakukan tindakan itu di ruang tamu saat Ibu Wanti sedang pengajian keluar. "Kamu hebat Wanti, belum pernah aku melakukan persetubuhan hingga sepuas ini," ucap Rudy sambil tersenyum. Akhirnya dari dimana weton Rudy pun tiba, Wanti dan Rudy datang ke gubuk Mbah Sastro tanpa ditemani Salman karena
Mereka tidak mau jika Salman tahu kalau adiknya lah yang menjadi pasangan ritual Rudy. Mbah Sastro menyuruh Rudy dan Wanti untuk melepaskan semua pakaiannya dan mandi air kembang yang sudah disiapkan. Setelah itu, dengan telanjang bulat mereka disuruh masuk ke sebuah ruangan gelap tanpa cahaya sedikit pun untuk bersemedi. Mbah Sastro bilang kalau apapun yang terjadi pada mereka, Rudy dan Wanti harus tetap diam dan fokus. Tidak berselang berapa lama, ruangan yang tadinya dingin itu tiba-tiba berubah jadi hangat dan panas hingga membuat tubuh mereka berkeringat. Tiba-tiba ada tangan kasar berbulu yang memegang tengkuk dan leher Wanti. Dia pun kaget, namun Wanti tetap diam. Dilanjut, ada yang meraba dada dan menjilati kemaluannya hingga akhirnya keluarlah cairan dari lubang itu hingga Wanti terkejang menikmatinya. Hal yang sama juga terjadi pada Rudy. Tiba-tiba Mbah Sastro membuka pintu itu dari luar dan menyuruh Wanti dan Rudy untuk memakai pakaiannya. Mbah Sastro pun menyuruh Rudy dan Wanti pulang, namun sebelumnya Mbah Sastro mengingatkan mereka untuk segera melakukan persetubuhan sebelum fajar datang. Akhirnya Rudy dan Wanti pun mampir ke sebuah hotel yang banyak ditemui di daerah itu dan melakukan kegiatan itu. Di suatu malam saat Rudy sedang tidur, Rudy bermimpi didatangi oleh sesosok kera besar dengan bulu berwarna merah. Wajahnya sangat mirip dengan manusia. Dia mengaku sebagai Raden Ronggo. Dia meminta Rudy dan Wanti untuk melakukan persetubuhan lagi, terhitung sejak 40 hari setelah ritual pertama dilakukan. Saat Wanti dan Rudy kembali bertemu dan janjian di sebuah hotel, Rudy pun langsung membuka semua pakaian Wanti, dan yang membuat Rudy kaget adalah saat itu Wanti sedang menstruasi. Menghadapi kenyataan itu, mau tidak mau Rudy tetap melakukannya dan Wanti pun mengiyakan. Semenjak Rudy melakukan ritual itu, usaha Rudy pun mulai naik. Sisa stok mebel yang belum laku di gudang pun akhirnya habis dan uangnya kembali Rudy putarkan buat modal. Tidak lupa dia juga kembali rutin membayar angsurannya di bank beserta dendanya. Yang membuat Rudy merasa aneh adalah semua orang yang datang dan membeli adalah orang baru, bukan orang-orang yang pernah memesan mebel di tempatnya Rudy. Yang tidak kalah aneh, mereka semua tidak mau barang mereka diantarkan oleh orang-orangnya Rudy. Mereka biasanya sudah membawa kendaraan sendiri saat datang ke tempat Rudy, seolah mereka tidak mau rumah atau alamat mereka diketahui Rudy. Sedangkan untuk Wanti, Rudy pun tetap rutin sembunyi-sembunyi bertemu dan bersetubuh dengannya. Tidak lupa dia memberikan uang dengan jumlah yang lumayan besar supaya Wanti bisa membeli apapun yang dia inginkan. Yang membuat Rudy aneh adalah walaupun sudah berkali-kali melakukan persetubuhan, namun Wanti tidak pernah hamil sampai saat cerita ini dibawakan. Rudy telah melakukan ritual itu selama hampir 10 tahun. Dari beberapa sumber yang kami terima, sperma hasil dari persetubuhan pesugihan ini menghasilkan anak berupa bayi jin yang nantinya akan dijadikan budak oleh Raden Ronggo di alamnya. Dan cerita pun selesai.